Ya, halo guys, ketemu lagi sama saya Prian Rohmat. Pada kesempatan hari ini sih kita mau coba yang ini nih, membahas tentang pengenalan terhadap terhadap sintaks daripada bahasa program Python. Ini adalah berita CI ya. Di sini adalah saya memberikan share semua apa ya ilmu pengetahuan gitu ya yang mungkin sudah saya praktekkan seperti itu. Jadi di sini mana ya? Ini adalah profil pribadi. Nah, di PowerPoint deh. Nah, kebetulan saya sedang pilek, jadi maaf kalau ada yang tidak apa ya artinya tidak mengenakan. Nah, ini adalah saya pribadi. Nah, di sini saya sudah memberikan 5, cuman saya belum bikin lagi. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya akan buat lagi gitu untuk selanjutnya. Karena saya lagi tertarik di bahasa program gitu sekarang tuh, yaitu di sintaks gitu. Oke, ya di Python. Oke, coba kita langsung mulai aja masuk ke dalam Python tersebut. Nah, pertemuan awal ini kita membahas tentang bahasa program yang diberi nama Python gitu ya. Bukan Python, tapi Python ya. Bukan Python, tapi Python nih bacanya. Oke, Python adalah sebuah bahasa program yang dapat dikatakan ya ini kalau orang itu ya mungkin mudah dipelajari seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan kalian juga bisa. Artinya di sini saya juga baru banget belajar bahasa Python seperti itu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Dengan adanya bahasa program Python ini, kalian tentunya akan dapat membuat sebuah website gitu ya. Terus aplikasi desktop, games, AI atau Adobe Illustration dan lain sebagainya gitu. Oke, kita langsung aja. Uh, Oke, kita langsung aja masuk ke apa ya Python ya. Jadi sebelumnya kalian harus masuk ke Python terlebih dahulu gitu. Google dulu ya. Kita google.com dulu. Aduh. Nah, di sini download Python. Nah, ini adalah website resminya gitu ya. Ini adalah website resminya yang harus kalian download terlebih dahulu. Itu mau pakai versi 3 atau versi 2 terserah kalian. Di sini sih saya pakainya versi 3 gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai versi 2 boleh, saya akan sebutin nanti perbedaannya, ada sedikit perbedaan sih sebenarnya gitu ya. Oke, ketika kalian sudah mendownload dan selesai, masuk aja ke sini startnya, terus ketikkan aja yang namanya itu Python. Oke, nah, muncul kan seperti ini ya. Setelah berhasil muncul seperti ini, kita masuk ke bagian pertama. Oke, kita masuk ke bagian pertamanya. Di sana ada perintah yang untuk kata hello world gitu ya. Untuk hello world itu kalian ketikkan saja print. Nah, di sini nih nanti hello world misalnya seperti itu. Oke, di sini terjadi pesan error ya, missing percentage in call to print. Ada kesalahan ketika kamu memanggil sebuah perintah print. Kenapa? Nah, itu tadi saya sudah sebutkan bahwa saya menggunakan versi Python ketiga. Jadi untuk versi Python ketiga ini kita nggak bisa langsung menggunakan ini, tapi ada tambahan yang namanya kurung tutup seperti ini gitu. Tapi untuk yang 2.7 itu kalian tidak perlu menggunakannya gitu. Langsung aja down seperti ini, hasilnya selesai. Tapi kalau untuk yang versi ini kalian itu harus menggunakan seperti ini. Print ya. Terus dalam kurung ya, masukkan pesan hello world. Done. Jadi hello world seperti itu ya. Oke, Don pelajaran pertama, lalu masuk kita ke untuk variabel sebuah Python.
Oke. Dalam menciptakan sebuah program, kalian membutuhkan kemampuan untuk menyimpan data. Nah, untuk itu gitu, menjalankan kalian harus menggunakan variabel. Contoh di sini adalah mau sama dengan 10 ya. Dengan adanya baris kode di contoh tersebut, kalian memiliki sebuah variabel yang namanya mouse dan memiliki sebuah nilai 10. Coba kita tuliskan mouse sama dengan 10. Oke, nggak ada yang error kan pesannya, artinya kalian berhasil gitu mendapatkan apa namanya sebuah nilai yaitu 10 daripada mouse ini. Oke, done. Selanjutnya kita masuk ke mana ini? Aduh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini ya untuk boolean. Apa itu boolean? Nah, boolean dapat diartikan sebagai penerang atau lampu gitu. Sama halnya seperti penerang atau lampu gitu ya, memiliki dua nilai yaitu hidup dan mati. Hidup atau mati gitu. Nah, boolean ini juga sama demikian yaitu true artinya benar dan false artinya salah. Kalian boleh menggunakan variabel ini untuk menilai boolean seperti berikut. Jika seandainya maju itu true gitu ya, atau mundur itu false, atau semangat itu true, atau menyerah itu false. Seperti itu. Ya. Contohnya, ketikkan saja instruksi berikut ini ya. Perintah adalah buat variabel-variabel berikut lalu definisikan sesuai dengan nilai yang diminta. Jadi nilai underscore sekolah memiliki nilai 2017, float sekolah diisi dengan 20,1 dan boolean sekolah menjadi true. Seperti itu. Cara pengerjaannya adalah sama seperti halnya variabel. Berarti kembali lagi ke pertama ini. Gitu ya. Di sini seandainya gitu ya. Cara pengerjaannya ya ini di bawah ini. Nilai underscore gitu ya sama dengan 2017. Oh, ini nilai sekolahnya belum ya. Nilai underscore sekolah sama dengan 2017. Enter, done, selesai. Berarti nggak ada yang salah nih dari kode ini gitu. Ya. Selanjutnya ialah float underscore sekolah diisi dengan desimal 20,1. Ya, caranya gini. Nah, float underscore sekolah sama dengan ya masukin nilai 20,1. Enter. Nggak ada kasus lagi, berarti selesai dong. Ya. Selanjutnya ya boolean underscore sekolah. Boolean underscore sekolah. Nah, menjadi true sama dengan true. Oke, sampai di sini selesai kan kasusnya ya. Artinya kalian sudah selesai membereskan perintah daripada boolean atau kalian telah lulus dengan apa namanya itu boolean gitu. Selanjutnya yang keempat ialah merubah nilai variabel. Nah, oke, kita perhatikan lagi. Setelah kalian membaca artikel yang ketiga tadi gitu ya atau pesan yang ketiga tadi gitu ya, sekarang masuk ke yang keempat gitu. Maka kalian sudah dapat menyimpan nilai variabel. Nah, langkah selanjutnya adalah merubah variabel. Seandainya kita memiliki nilai underscore sekolah tadi 2017, kalian dapat merubahnya menjadi nilai seperti 2 gitu. Atau kita ambil nilainya 2 aja gitu ya, 2017 itu. Gitu. Nah, nilai underscore sekolah setelah kalian bernilai 2017, maka perintahnya begini ya. Nilai underscore sekolah sama dengan 2017. Selesai, nggak ada kasus dong. Nah, setelah didefinisikan dan diberi nilai, kita rubah dengan cara, nah dirubah nih, nilai underscore sekolah sama dengan 2 gitu kan. Lalu enter gitu. Nah, untuk melihat kalau kita berhasil mengubahnya seperti tulisan ya 2 ya, di sini 2 bukan 1 karena di sini kita mintanya merubah nilai 2 gitu ya dengan perintah print. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi print itu gitu kan.
ya print itu bagaimana kalau di versi 3 Python ini gitu. Oke, versi 3 Python ini ya, jadi kalian ketikkan saja print underscore, oh salah, bukan kayak gitu, tapi itu seharusnya print ya, print underscore nilai sekolah, print gini ya, ini dulu nilai underscore sekolah. Coba mudah-mudahan nggak salah. Oke, berhasil kan? Kalau untuk yang versi 2 itu kalian nggak perlu pakai kurung tutup ini untuk menggunakan perintah print. Jadi langsung aja gitu. Oke, done. Selesai permasalahannya. Selanjutnya ialah yang kelima, paling penting sekali spasi di Python. Ini nih. Jadi Python juga menganggap spasi adalah sebuah hal yang sangat penting untuk diperlihatkan. Jadi ketika menggunakan spasi mohon untuk berhati-hati karena spasi digunakan untuk menstruktur sebuah kode. Contoh kasusnya di sini keyboard sama dengan 5 misalkan kita tulis. Keyboard sama dengan 5 itu ya. Kita pakai spasi itu kan. Mouse sama dengan 5. Lalu kita enter. Ya, alhasilnya adalah pesan unexpected indent, artinya apa ya, nah itu tadi spasi ini nih mempengaruhi itu. Nah, jika kalian mengetikkan seperti itu maka akan terjadi error pada sintaks gitu kan, unaccept indent gitu. String line to, di sini tadi line-nya berapa ya tidak ketahuan gitu, artinya spasinya berapa. Kenapa bisa error gitu ya, karena adanya kesalahan dalam struktur. Solusinya adalah dengan cara hapus spasi di mouse 5 buat sejajar dengan keyboard. Oke, kita coba. Keyboard sama dengan 5, enter. Mouse kita sejajarkan kan, sama dengan 5, lalu kita enter. Done, masalah selesai. Itulah pentingnya sebuah spasi di Python. Jadi kalian harus berhati-hati. Itu contohnya. Yang selanjutnya ialah variabel yang valid. Python memiliki syarat variabel yang valid ini mutlak gitu. Yang pertama variabel panjang minimal 1 huruf. Yang kedua menggunakan huruf besar atau kecil underscore atau angka 0 sampai dengan 9. Variabel tidak bisa diawali dengan angka. Case sensitif yang dimaksudkan adalah variabel misalkan huruf kapital dan huruf bukan kapital, ini sangat berbeda. Variabel yang diawali dengan underscore itu. Nah, ini syarat variabel yang valid atau yang berhasil. Ini mutlak untuk kalian ketahui. Oke. Misalkan di sini kita ada sebuah kasus koma itu ya. Nama underscore sekolah sama dengan kasih Python. Enter. Oke, terjadi kasus itu. Karena apa? Tadi kan di sini ada titiknya, harusnya nggak boleh gitu. Karena itu sebuah hal yang nggak masuk syarat, artinya itu tidak valid gitu. Seharusnya kalian nggak boleh pakai itu, langsung nama aja, nama underscore sekolah sama dengan masukin dong Python. Don, kasus selesai. Oke. Nah, selanjutnya ialah menulis sekolah gitu ya. Sekolah sama dengan Python. Nah, memang tidak ada yang salah dari kata sekolah ini pakai 3, 4 gitu kan. Memang ini bahasa aneh tapi di Python ini dibenarkan bahasanya gitu. Jadi nggak ada kasus lah untuk masalah ini mah gitu, dibilang seperti itu. Oke, yang selanjutnya ialah tahun dibuatnya gitu. Kita coba lihat pakai T besar terus add hun underscore di bu at n j a
sama dengan 1991 gitu kan. Kita enter. Terjadi kasus invalid syntax. Di mana salahnya kan seperti itu ya. Baca lagi syaratnya gitu. Kalau kalian masih bingung, seharusnya itu ketikkan saja langsung tahun underscore gitu kan. Dibuatnya sama dengan 1991. Enter. Selesai kasusnya. Oke, selanjutnya adalah variabel panjang gitu kan. Contoh sekolah, contoh underscore sekolah, underscore yang, underscore belajar, underscore bahasa, underscore Indonesia. Itu kita tulis contoh underscore sekolah underscore yang underscore belajar underscore bahasa underscore Indonesia itu kan. Negeri gitu kan, koma swasta koma dan lain-lain. Kita enter. Nggak ada kasusnya. Itu variabel panjang ini nggak ada kasusnya. Kadang nggak ada yang aneh dari dari perintahnya atau pesannya yang kalian kirim untuk Python seperti itu, nggak ada. Oke, selanjutnya belajar Indonesia di negara Indonesia, true gitu kan. Kita coba belajar underscore Indonesia underscore di underscore negara underscore Indonesia gitu kan, sama dengan true. Nggak ada kasus itu, nggak ada kasus, artinya perintah kalian dibenarkan oleh Python gitu. Selesai. Don. Selanjutnya emang rame, emang underscore rame sama dengan benar. Salah, ada perintah yang salah. Kenapa? Kembali lagi ke syarat variabel yang validnya harus mutlak gitu, nggak boleh keluar dari kelima ini gitu. Kalian tuh harusnya langsung aja gitu. Emang underscore di sini mana ya? Nah, ini variabel tidak diawali dari angka gitu. Kan ini diawali dari angka 3 kan? Salah gitu. Harusnya nggak boleh, langsung aja benar. Don. Selesai. Oke guys, dari artikel ini ya kita sudah selesai membahasnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau mau kunjungin websitenya silahkan, ini gratis gitu ya, nggak perlu bayar. Terus juga untuk kontak person bisa lewat sini, pesan ini gitu ya, atau melalui about site, atau mungkin follow me di Facebook, Instagram, Google Plus, terus Pinterest gitu ya. Terus ada juga LinkedIn, terus ada juga Instagram gitu ya. Terserah kalian mau lihat mana. Oke, jangan lupa YouTube-nya juga di Hai TV, di subscribe ya. Atau kalian suka dengan pembelajaran ini silahkan kalian like aja, terus share, komen ya. Thank you for watching this video. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga kurang enak badan, jadi maaf tadi ada mungkin banyak ya berhentinya gitu ya. Thank you for watching this video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.